setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sidang ini bertujuan untuk meresmikan dasar-dasar negara dan membentuk struktur pemerintahan Indonesia yang baru. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nur Hidayah dan saya Mojbar dan Sofia. Berita Harian Merdeka kembali menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pertama sedang berlangsung hari ini, tanggal 18 Agustus 1945, yang bertempat di Gedung Tio Ol Sangiin, Jakarta. Sidang pertama PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno telah mengambil beberapa keputusan penting. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita hubungi reporter yang sedang berada di lokasi sidang hari ini. Baik, sidang PPKI ini akan berlanjut pada hari-hari berikutnya untuk membahas pembentukan kementerian dan pembagian wilayah administratif Indonesia. Demikian laporan langsung dari kami. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut tentang situasi di Indonesia. Saya Mojbar dan Sofia. Dan saya Nur Hidayah. Kami pamit undur diri dan Sampai jumpa. Saudara-saudara, rancangan Undang-Undang Dasar ini adalah kerja keras kita bersama. Sebelum ini disahkan, apakah ada usulan atau tanggapan lain mengenai hal ini? Saya mendukung rancangan ini, tetapi saya ingin memastikan bahwa konstitusi ini mencakup perlindungan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Rancangan ini sudah cukup mencakup pasal-pasal yang menjadi persatuan dan keadilan semua rakyat. Apakah semua memiliki saran tambahan? Tidak, saya setuju dengan rancangan ini. Baik, jika tidak ada keberatan lainnya, mari kita sahkan rancangan Undang-Undang Dasar ini menjadi konstitusi resmi negara Indonesia. Setuju! Baik, selamat siang para pemirsa. Kembali lagi dengan saya Sabrina selaku reporter pada hari ini, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana pada siang hari ini telah terlaksanakannya sidang PPKI pertama. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu warga sekitar yang telah menyaksikan sidang PKI pertama ini berlangsung. Baik, apa kabar Pak Dimas? Baik, Mbak Sabrina. Pak Dimas, kalau saya boleh tahu, apa saja yang telah Anda ketahui terkait hasil keputusan sidang PPKI pertama ini? Seperti yang kita ketahui bahwasanya sidang PPKI pertama telah berlangsung secara lancar, tepatnya sehari setelah kemerdekaan Indonesia yang langsung dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang tersebut ada beberapa poin yang telah disepakati. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembahasan yang intens, sidang menyepakati bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar resmi Indonesia. Yang kedua yaitu penetapan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden Indonesia. Poin yang ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau juga disebut KNIP sebagai bentuk bantuan kepada presiden sebelum terbentuknya parlemen. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Pak Dimas. Sidang kedua PPKI diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945, satu hari setelah sidang pertama dilaksanakan. Saudara-saudara, untuk memastikan Indonesia dapat dikelola dengan baik, kita harus membagi Indonesia menjadi beberapa wilayah. Usulan awal adalah membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Saya setuju, dengan provinsi pemerintahan akan lebih efisien, tapi bagaimana pembagian wilayahnya? Kami mengusulkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang pertama Sumatera, yang kedua Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Timur, yang keempat Jawa Barat, yang kelima Sunda Kecil yang meliputi Nusa Tenggara dan Bali, yang keenam Maluku, yang ketujuh Sulawesi, dan yang kedelapan Kalimantan. Usul ini sangat baik. Apakah ada yang keberatan? Jika tidak ada yang keberatan, saya nyatakan usulan ini disetujui. Setuju! Pada kali ini, saya bersama salah satu warga sekitar yang telah menyaksikan sidang PPKI kali ini. Baik, dengan Mbak siapa? Mbak Monika. Baik, Mbak Monika. Bagaimana pendapat Anda mengenai keputusan pembagian wilayah dan
pembentukan pemerintahan untuk masa depan. Oke, baik, keputusan yang saya dapatkan adalah keputusan ini menyatukan fondasi sistem pemerintahan di Indonesia modern. Visi langkah ini untuk menyatukan keberagaman wilayah dan menciptakan pemerintahan yang efisien di masa depan bangsa. Terima kasih Mbak Moni telah memberikan pendapatnya. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nur Hidayah. Dan saya Mosbar dan Sofyan. Berita Harian Merdeka kembali menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, setelah 2 hari berlalu, kini sidang PPKI kembali digelar. Sidang PPKI yang ketiga ini sedang berlangsung hari ini tanggal 22 Agustus 1945 di Jakarta. Dalam sidang PPKI yang berlangsung dengan suasana penuh semangat kebangsaan, berbagai keputusan strategis diambil untuk memperkuat landasan negara Indonesia yang baru merdeka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita hubungi reporter yang sedang berada di lokasi sidang hari ini. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian laporan berita pada sidang ketiga PPKI hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapat informasi terkini tentang perkembangan situasi di Indonesia. Saya Mosbar dan Sofyan. Dan saya Nur Hidayah. Kami pamit undur diri dan Sampai jumpa. Sidang PPKI yang ketiga berlangsung pada 22 Agustus 1945 di Jakarta. Agenda berikutnya adalah pembentukan Partai Politik Nasional Indonesia. Kami mengusulkan PNI ini sebagai wadah utama untuk menyatukan perjuangan rakyat Indonesia dalam membangun negara ini. Saudara Ketua, apakah PNI akan menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia? Saat ini kita membutuhkan partai yang besar untuk menyatukan seluruh rakyat. Namun di masa depan kita tetap membuka peluang untuk demokrasi multipartai. Saya setuju. Dengan adanya PNI, arah politik bangsa akan lebih terorganisir. Baik, jika tidak ada keberatan, mari kita sahkan pembentukan PNI ini sebagai partai nasional. Halo semuanya, hari ini tanggal 22 Agustus 1945 masih bersama saya Pinggala dalam seputar acara Berita Merdeka. Hari ini telah dilaksanakannya sidang ketiga PPKI. Dan saat ini saya sudah berada di depan gedung dilaksanakannya sidang PPKI tersebut. Dan saya juga sudah bersama salah satu narasumber yang tadi ikut menyaksikan sidang tersebut, yaitu dengan Mbak Hosi. Baik Mbak, apa ya hasil dari sidang PPKI ketiga tadi? Jadi Mbak, saya tadi dengar 3 keputusan penting. Yang pertama adalah pembentukan KIP sebagai parlemen sementara. Yang kedua ada pembentukan PNI sebagai partai politik. Yang ketiga adalah pembentukan BKR sebagai organisasi keamanan awal. Oh, jadi ada ketiga keputusan itu ya Mbak yang tadi dihasilkan? Iya. Dan saya mau tanya nih terkait KNIP. Apa sih Mbak tujuan dari KNIP itu? Jadi yang menurut saya pahami, jadi KNIP itu membantu presiden dalam membantu untuk parlemen sementaranya ke parlemen resminya. Kan sekarang masih sementara kan, jadi kayak membantu menuntun untuk ke parlemen resminya. Itu sangat penting atau enggak untuk negara kita ke depannya? Penting banget Mbak, itu karena sebagai fondasinya untuk biar keamanan awalnya gitu loh Mbak. Oh, jadi awalnya aja? Iya, untuk keamanannya. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Sudah lewat jember.